Apa sih kaitan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam hubungan internasional? Baik kamu seorang mahasiswa HI, alumni HI, ataupun praktisi di bidang HI, kami mengundang kamu semua untuk bergabung dalam seri webinar STAIRS, Science, Technology, and Arts in International Relations. Setiap bulan, kami akan menghadirkan para ahli, praktisi, dan juga para pembelajar ilmu HI ataupun ilmu-ilmu yang lain dari seluruh dunia untuk mengeksplorasi topik-topik baru dalam STAIRS. Bersiaplah untuk menghidupkan kembali rasa ingin tahumu, menantang asumsimu, dan bertukar ide dan juga pengalaman dengan orang lain dalam serial webinar ini. Mari bergabung bersama kami untuk menjelajahi beberapa isu paling mendesak dalam hubungan internasional. Seperti bagaimana kita menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan diplomasi. Atau apa ya peran yang dapat dimainkan oleh seni untuk membentuk narasi global? Atau bagaimana cara mengatasi kesenjangan digital di dunia pasca pandemi? Jangan lewatkan kesempatan ini untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan memperluas pengetahuan kamu tentang STAIRS. Oke, halo, selamat siang semua. Kembali lagi di serial webinar STAIRS, Science, Technology, and Art in International Relations. Dan untuk tema webinar kita bulan ini sangat menarik, begitu ya, teman-teman, tentang politics of video games dalam hubungan internasional. Secara tradisional kan seringkali kita berdiskusi dalam hubungan internasional itu isu-isu seperti perang, perdamaian, perdagangan, atau hukum internasional begitu ya. Nah, tradisi ilmiah ini seringkali menekankan pada analisis efek dan yang tampak gitu ya, dengan mengupayakan bagaimana kita bisa menemukan kebenaran dan akar penyebab yang tidak perlu diartikan ulang dalam isu-isu perang dan perdamaian ini. Tapi kita tidak bisa memungkiri saat ini budaya populer seperti film, video game juga semakin diterima sebagai sebuah sumber yang sah dalam menganalisis fenomena politik. Pendekatan ini kalau dalam kajian HI kita kenal sebagai aesthetic turn begitu ya, dalam hubungan internasional yang menempatkan budaya populer sebagai sebuah elemen yang mampu memberikan pandangan baru dan dalam memahami dinamika politik kontemporer saat ini. Nah, webinar kita pada hari ini mengundang praktisi dan juga akademisi gitu ya, yang sudah sering mungkin teman-teman yang udah berminat tentang game atau belajar tentang game sudah sangat familiar dengan nama-namanya begitu. Dan semoga dalam diskusi hari ini kita bisa lebih belajar lebih mendalam lagi gitu ya. Kalau sebagai anak HI, kenapa sih kita perlu belajar tentang video game gitu? Kalau mau bikin skripsi tentang video game, kira-kira apa nih isu-isu menarik atau tema-tema menarik? Atau apa sih perspektif berbeda yang bisa diberikan oleh video game dalam memahami politik global? Kira-kira gitu ya, mungkin sedikit pengantar dari saya untuk webinar hari ini. Nah, untuk untuk membimbing gitu ya, untuk mengisi diskusi hari ini, saya akan mengundang moderator kita, biar nggak cuma saya terus gitu, biar nggak bosan juga. Saya akan mengundang moderator kita, yaitu Mas Ako, peneliti dari Institute of International Studies, sebagai moderator pada hari ini. Saya persilahkan Mbak Mas Ako. Oke, terima kasih Mbak Dana. Selamat siang Mas Gado, Mbak Dana, dan teman-teman yang ada di Zoom ini. Mungkin untuk memulai untuk memulai seminar hari ini, saya izin memperkenalkan dua pembicara kita dulu. Ada Dr. Ardian Indro Wiwono atau Mas Dado, yang skripsi dan disertasinya juga sebenarnya berfokus pada game, yaitu salah satunya adalah RPG, dan juga ranah ketertarikan risetnya berada di kajian video games dan ekonomi, politik, komunikasi, dan media hiburan. Selain Mas Dado, juga ada Mbak Dara, salah satu alumni HIUGM juga, yang sekarang menjadi brand manager di Riot Games, bagian publishing ya Mbak ya, kalau tadi saya dengar. Mbak Dara juga berpengalaman
pengalaman sebagai Business Development Associate di Garena sebelum di tempatnya sekarang. Adapun untuk Mas Dado sekarang sedang menjadi dosen Ilkom di Visipol UGM. Halo Mas Dado dan Mbak Dara. Halo, Selamat siang. selamat siang, Mbak Masako. Oke, mungkin untuk memulai pembicaraan kita dan diskusi kita hari ini, kita mulai dari Mbak Dara mungkin kali ya. Kira-kira sekarang karena Mbak Dara udah bekerja di ranah game dan tentang marketing game juga, padahal kemarin jurusannya HI gitu, kira-kira masih ada nggak sih Mbak cerita Mbaknya sendiri nih, kenapa dari HI tiba-tiba berangkatnya ke dunia game gitu misalnya. Mungkin boleh di-share Mbak? Oke, terima kasih Mbak Masako atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banget untuk Mas Rum, Mbak Nana, dan Mas Dado yang sudah mengundang saya. Senang banget akhirnya bisa kembali ke UGM dengan satu cara atau cara lainnya. Saya juga mau ngasih tahu kalau IES itu adalah tempat pertama saya intern. Jadi bisa dibilang karir saya itu dimulai dari IES gitu. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Masako, mungkin banyak yang bertanya ya, kok bisa dari HI ke game gitu. Jadi mungkin selama ini bertahun-tahun saya bekerja di game gitu, saya mencoba untuk mencari korelasinya gitu sampai saya menemukan satu jawaban. Di HI itu kita ditantang gitu untuk menjawab permasalahan yang kompleks gitu. Jadi dari itu ekonomi, politik, sosial budaya, dan di game itu juga banyak kompleksitas seperti tersebut gitu. Jadi kayak gimana sih kita bisa bikin game yang relevan dengan berbagai macam masyarakat, dengan budaya dan identitasnya masing-masing. Apa sih suatu hal yang bakal mereka peduli sampai mereka bakal invest a lot of times playing in it gitu. Jadi pada saat kita mendevelop sebuah game dan kemudian pada saat kita memasarkannya itu kita banyak tantangan yang kita hadapi di lapangan. Mungkin untuk menjelaskan sedikit tentang profesi saya itu saat ini bekerja di Riot Games sebagai brand manager di bagian publishing. Jadi di perusahaan game ada bagian produk dan bagian publishing. Produk itu biasanya adalah terisi dari engineer dan juga developer game, dan kemudian publisher itu adalah tim yang berupaya untuk memasarkan dan juga mengenalkan game-game ini ke berbagai market di seluruh dunia. Dan selama saya menjadi seorang marketer di bidang publishing game, itu saya banyak sekali menemukan tantangan yang saya rasakan pada saat harus waktu kita kuliah HI itu kan kita ditantang untuk memecahkan permasalahan meskipun tidak selalu benar gitu ya. Kenapa terjadi konflik ini gitu? Apa aja aktor-aktor yang terlibat? Nah, itu juga sama gitu. Pada saat kita bawa game yang didevelop dari luar negeri gitu dengan segala perbedaan sosial budaya, kemudian approach yang berbeda, itu gimana sih cara kita bisa mempenetrasi game ini ke dalam lapisan sosial masyarakat Indonesia yang berbeda juga gitu. Lalu sebagai brand manager lokal itu salah satu responsibility saya itu adalah memberikan banyak insight dan juga insight yang nuance secara lokal gitu. Apa sih hal yang oke dan tidak oke untuk dimasukkan ke dalam game agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan kemudian juga Malaysia, karena saya juga megang tim Malaysia saat ini gitu. Jadi perspektif secara budaya, kemudian socio-economic relations between masyarakat itu sangat penting sih dalam saya bekerja sebagai brand manager di perusahaan gaming pada saat ini. Gitu sih kurang lebih. Oke, menarik juga sih Mbak, ternyata kalau misalnya masih banyak sensori sosial yang harus dipakai di dalam marketing game itu sendiri ya. Mungkin untuk Mas Dado, kira-kira boleh diceritakan sedikit nih kenapa tiba-tiba selama ini punya ketertarikan terhadap game. Bahkan kalau saya lihat di website Visipol itu ranah ketertarikan riset Mas itu sampai sekarang juga masih di game gitu. Kira-kira mungkin ada yang mau diceritakan Mas? Ya, ini kalau ini biasanya personal ya kalau apa namanya ketertarikan itu. Tapi cuman eh, saya itu gimana ya, berhenti menganggap game itu sebagai sebuah media permainan aja itu ya ketika kuliah itu. Jadi ketika kuliah kebetulan di komunikasi ya. Tapi nanti di Visipol pada umumnya sih sebetulnya. Jadi melihat bahwa banyak sekali hal-hal itu kok yang mirip dengan media yang pada umumnya. Tapi waktu itu orang dosen-dosen bahkan ya skripsi saya itu ditolak berkali-kali itu karena dianggap oh ini bukan media gitu. Tapi
kajian-kajian tentang itu sampai waktu itu Mas Wisnu, Mas Marta sama Mas Rizal itu bantuin saya untuk ngasih bukti bahwa apa namanya video game itu kajian media gitu. Nah di situ baru kita masuk gitu, Diko masuk ke apa namanya skripsi di riset-riset S1. Artinya bahwa kalau tertarik dari kecil memang tertarik gitu. Jadi dari kecil ya kerjaannya main game. Nah ini yang uniknya sekarang ya. Kalau sekarang ini mungkin gara-gara misalnya seperti ada Valorant, terus ada Dota dan sebagainya. Orang itu bisa punya istilah cita-cita besok besok mau jadi apa? Wah, saya mau jadi gamer profesional itu. Coba ngomong kayak gitu 20 tahun yang 25 tahun yang lalu deh gitu ke orang tua Anda. Itu paling Anda ditapuk gitu. Ini yang benar aja nih gamer profesional itu apa itu. Nah, jadi belum ada seperti itu sehingga mungkin orang menganggap tadi di awal bahwa video game itu hanya sebagai ruang main-main gitu ya, ruang main-main gitu. Padahal sebetulnya ketika kita belajar di komunikasi pada khususnya di Visipol pada umumnya kita melihat bahwa tadi seperti eh, yang dibicarakan dengan Mas Rum tadi bahwa di awal tadi ya belum disiarin tuh, itu menjadi ruang representasi apapun politik di situ, diplomasi di situ, ada perdagangan, ada macam-macam gitu ya, ruang itu sebagai ruang representasi. Jadi, para pembelajar di komunikasi ya, di media lah pada umumnya di media, itu sudah memahami seperti itu. Jadi bahwa ruang-ruang itu sama seperti nonton TV gitu kan. Anda kalau nonton TV itu kan mesti punya anggapan bahwa wah ini TV X nih afiliasi politiknya ke ini atau TV Y afiliasi politiknya ke sini atau radio juga gitu tuh. Kantor berita juga gitu. Nah, video game itu sama gitu. Video game itu sama seperti itu. Ya tapi kembali lagi walaupun nggak semua terus bisa disamaratakan bahwa selalu apakah afiliasi politik selalu ada? Ya nggak selalu terlihat seperti itu. Misalnya tapi kalau nanti dalam representasi bisa kelihatan. Tapi misalnya gini, nonton Lord of the Ring gitu, suka ya Harry Potter gitu, suka. Ya sebetulnya main video game yang santai-santai gitu juga banyak gitu ya. Jadi kalau dibilang kenapa kenapa suka gitu ya, ya karena dari kecil udah deket dan kebetulan ini ya, kebetulan itu saya jadi dosen itu ya gara-gara termasuk salah satunya gara-gara skripsinya itu gitu. Jadi kalau dulu tuh skripsi saya itu tentang saya tuh pernah ngajuin skripsi tentang humas public relations SCTV gitu. Mungkin mungkin saya nggak jadi dosen gitu. Mungkin saya nggak jadi dosen itu. Karena karena ilmunya yang ngajuin itu banyak dan mungkin saya malah jadi staf humas atau jadi apa gitu ya. Jadi justru karena itu. Jadi begitu Mas Sako ya panggilannya ya. Gitu, Mbak Mas Sako. Jadi kalau dilihat ketertarikan dari kecil, tapi kalau dilihat sekarang tertarik ya karena muatannya banyak. Kalau ngomong masalah riset di di portalnya Visipol biasanya tuh riset saya banyak seperti itu ya karena ya tadi, karena sambil main biasanya kita juga sambil mikir ini apa sih unik ini apa gitu. Jadi bukan main terus menikmati ya tamat selesai enggak gitu, tapi biasanya saya mikir, ada apa sih yang tadi kita mainin gitu. Ya jadi kira-kira itu apa Mbak Mas Agus. Terima kasih. Oke Mas, berarti sambil main, sambil mikir arah riset baru juga gitu ya Mas, sambil mengasah Oh, kognitif jelas ini yang makanya lain. ini ada si Dara ini juga saya langsung kepikiran nih, wah nih besok rakyat nih apa ya yang asik untuk diteliti. Nah, gitu saya udah mikir kayak gitu ini beneran. Ini Gitu nggak ya. langsung diplomasi langsung ya Mas ya? Wih, ntar aja itu. Oke, terima kasih Mas Dado dan Mbak Dara. Mungkin untuk untuk melanjutkan diskusi kita juga, saya sendiri sih penasaran ya, kalau misalnya dalam konstruksi game itu sendiri, sebenarnya apakah aspek-aspek HI itu juga dipertimbangkan dan sejauh apa gitu dipertimbangkan? Mungkin ini boleh Mbak Dara dulu yang jawab, karena saya agak penasaran di dalam decision making developer game dalam melibatkan aspek-aspek politik internasional gitu ya Mbak. Kalau dari Mbak Dara mungkin gimana? Oke, thanks Mbak Masako. Mungkin kalau misalkan saya mau explain gitu, sharing dari sisi publishing gitu, biasanya sih sebenarnya
terjadinya aspek-aspek KHI-an dalam game itu tuh most of the times itu organik sih, bukan yang kayak kita rencanakan harus ada agenda politik, itu biasanya enggak gitu. Karena pada dasarnya kan game itu adalah produk komersil gitu ya. Jadi pasti semua publisher itu berharap gamenya itu adalah game yang bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Jadi sebenarnya ada dua variabel utama gitu dari game. Satu itu mechanics-nya, which is the gameplay gitu. Gamenya bermainnya seperti apa, kemudian objektif dalam game itu apa gitu. Variabel-variabel yang bisa bikin game itu seru apa. Nah, terus kemudian masa kini gitu saya ngerasa makin banyak game yang menekankan ke aspek kedua, yang mana adalah aspek lore-nya. Jadi cerita yang ditanamkan di dalam game tersebut yang kemudian menjelaskan kenapa sih game ini mekaniknya seperti ini, kenapa gameplaynya seperti ini gitu. Uh, yang saya kagumi dari banyak developer game itu adalah biasanya mereka sangat passionate dalam membangun sebuah game gitu. Dan kadang mereka juga memasukkan topik-topik yang mereka passionate di dalamnya sebagai lore dari suatu game gitu. Jadi mungkin kalau saya cerita-cerita di sini mungkin nggak selalu tentang Valorant atau Riot Games juga gitu ya. Mungkin saya juga akan kasih apa namanya study case dari game-game lain yang saya personally suka dan saya personally mainin. Kalau misalkan di Valorant sendiri itu sebenarnya kita mempunyai lore yang cukup kompleks, tapi sebenarnya pada dasarnya kalau misalkan saya bisa recap itu tentang kontestasi politik karena perebutan sumber daya yang depleted gitu. Jadi di dunia Valorant, di alternate universe Valorant itu ada sebuah sumber daya yang disebut dengan Radiant Night. Itu yang sangat berharga dan intinya bisa mengembalikan lah. Jadi tuh kalau misalkan ada bencana gitu bisa kemudian dikembalikan dengan Radiant Night gitu. Jadi pokoknya ini adalah sebuah sumber daya fiktif gitu. Lalu kemudian ada dua dunia yang memperebutkan si Radiant Night ini hingga kemudian terbentuklah dalam gameplay si Valorant ini yang dimana ada dua sisi, kadang orangnya bisa sama karena kita pakai agen gitu kan. Dari dua tim yang berlawanan ini bisa pakai agen yang sama, tapi kemudian diceritakan bahwa agen yang sama ini berasal dari dua dunia yang berbeda yang sama-sama memperebutkan si Radiant Night ini. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa tarik kesamaannya sama dunia nyata tuh apa sih gitu, itu mungkin bisa kita kaitkan dengan apa namanya permasalahan geopolitik karena sumber daya alam gitu. Kemudian ada juga beberapa game yang saya suka banget itu mungkin kalau misalkan teman-teman di sini dulu sering main PS1 pasti pernah main Harvest Moon. Era barunya ini ada sebuah game yang diciptakan oleh developer namanya Concerned Ape. Dia itu menciptakan sebuah game namanya Stardew Valley. Pada dasarnya Stardew Valley ini adalah resource management game gitu. Jadi gimana kita ngurus farm gitu. Nah, tapi kemudian diceritakan dalam lore-nya bahwa si pemilik farm ini awalnya itu adalah yang kita sebut dengan budak korporat gitu. Jadi dia sudah muak lah gitu dengan pekerjaannya di kota, kemudian dia pergi nerusin properti keluarganya di desa gitu. Nah, kemudian pada saat dia ke desa gitu, dia bertemu dengan banyak penduduk desa lainnya. Ternyata dia melihat desa yang dulu sering dia datengin pas dia kecil buat pulang kampung itu udah lumayan beda. Kenapa? Karena mulai ada korporasi besar yang masuk, korporasi retail dan kemudian melakukan semacam kayak monopoli dagang gitu. Mereka jual produk-produk yang jauh lebih murah daripada farmer-farmer lokal gitu. Nah, jadi selama progression di dalam game itu diceritakan diceritakanlah bagaimana si karakter petani ini menanggapi kehadiran korporasi besar ini. Jadi sebenarnya kurang lebih begitu sih. Kalau misalkan saya recap, memang biasanya kalau misalkan developing suatu game itu tidak secara intensional, ayo kita sisipkan agenda politik dalamnya, tapi biasanya developer game ini mereka melihat apa sih topik-topik yang banyak orang merasa relate ke dalamnya gitu. Apa sih topik yang bisa membangun passion dalam bermain game, kemudian semangat dalam bermain game. Nah, makanya terciptalah lore-lore ini gitu sih sebenarnya. Oke, berarti emang diangkat dari pengalaman personal mungkin dari sekitar lingkungan, tapi not necessarily selalu berangkat dari isu yang baru terjadi gitu ya, Mbak ya. Betul. Kalau tadi ngomongin game, sebenarnya aku pernah main game yang menurut aku sangat HI banget sebenarnya. Kalau teman-teman tahu namanya itu Papers, Please. Jadi itu kayak kita jadi orang yang ngejaga imigrasi dan
kita yang nentuin orang ini boleh masuk ke ruangan kita, ke tanah kita atau enggak, ibaratnya gitu. Mungkin nanti bisa dibahas lagi contoh game itu. Sebenarnya aku juga agak penasaran nih, mungkin untuk Mas Dado ya, sebenarnya sejauh apa sih kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu politik atau kayak memahami dinamika politik berdasarkan kompleksitas yang ada di dalam game ini, dan kayak sejauh apa dampaknya dalam membangun pemahaman politik bagi para pemain itu sendiri sih, Mas. Oke. Jadi tadi saya senang tuh dengar bahwa itu kadang tidak organik, apa namanya, tidak sengaja gitu ada. Kalau kita lihat arti politik bagi saya itu kan itu sebetulnya secara sederhana mengartikan sebagai tarik menarik apa kepentingan gitu ya, apa konsolidasi kepentingan. Cuman gini, eh dalam melihat video game ini, untuk melihat itu ya saya mencoba untuk melihat politik yang soft power gitu, yang melalui tadi di awal disebut sebagai budaya populer ya, kalau di HI bagaimana itu soft power itu melalui budaya populer ya. Lalu yang kedua politik yang memang apa namanya hard politik ya, yang memang kerasa banget, misalnya melalui agresi militer dan sebagainya, atau agresi ekonomi dan sebagainya. Nah, saya melihat itu sebagai konten, tapi kita nggak bisa melepaskan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan video game di Indonesia, baik dari luar maupun di Indonesia, itu juga syarat dengan ekonomi politik gitu. Jadi melihatnya, saya mencoba melihat dalam beragam. Jadi saya bingung nih mau yang mana dulu nih. Nah, tapi saya coba konten dulu. Jadi dalam video game misalnya, video game itu sering sekali, apalagi di awal 2000-an ya, itu sering sekali mencoba untuk mengikuti apa tren-tren yang ada di Hollywood. Misalnya saya contohkan, sepanjang 2000 awal, itu topik video game itu banyak sekali yang tentang perang. Dan perang itu selalu mengambil tempat di Irak, Afghanistan, Timur Tengah. Ya, saya sebutkan ya, Call of Duty Modern Warfare 1, 2, 3. Itu selalu ngomongin itu. Yang baru ini mungkin agak beda. Yang baru ini agak beda karena sentimental, apa istilahnya, kedekatan proximity dengan realitanya mungkin sedikit berbeda, mungkin dengan Rusia, mungkin dengan yang lainnya. Tapi di awal dulu tuh ya isinya Baghdad ya, Timur Tengah, sampai ada tuh bom nuklir di tengah-tengah kota Baghdad dan sebagainya itu seperti itu ya. Jadi Call of Duty Modern Warfare itu hampir semua video game ngomongin itu. Call of Duty, terus ada lagi Medal of Honor, ada lagi Command and Conquer General. Banyak lah gitu kalau saya sebutin, itu 3 itu yang populer. Tapi yang di bawah itu tuh banyak banget yang isinya perang di, bahkan Counter Strike itu juga terkenal kan yang di padang pasir gitu, mapnya The Dust atau apa itu kan sebetulnya juga bagian dari proses representasi. Nah, itu jadi sebetulnya banyak aspek-aspek politik di situ ya. Kalau mau melihat dalam konteks HI misalnya, konten-konten itu menawarkan proses-proses diplomasi misalnya gitu itu yang terjadi di dalam itu, baik hard maupun soft diplomasi. Lalu ada proses-proses negosiasi dengan apa namanya, mungkin tentara bayaran dan sebagainya ya, antar benua dan sebagainya. Nah, bagi saya itu sebetulnya titik di mana politik ya itu masuk direpresentasikan di situ gitu, hard politik maupun soft politik gitu. Nah, tapi yang unik tadi juga itu juga terjadi sebetulnya, saya setuju dengan game-game kayak Stardew Valley tadi, bagaimana ada merek mahal kayak grosir yang mahal tahu-tahu masuk ke situ, terus kita berusaha mengubah itu. Nah, itu juga terjadi pada game-game lainnya sebetulnya, game-game fantasi. Walaupun itu fantasi, tapi kita nggak bisa melepaskan bahwa dalam konteks fantasi itu ada negara-negara yang merepresentasi kingdom ya, King's Dominion itu ya, kerajaan-kerajaan yang sebetulnya saling merepresentasikan power di situ, kekuatan. Nah, misalnya saya contohkan Warcraft misalnya gitu ya. Itu RTS tuh, dunia fantasi, RTS. Tadi Valorant itu juga alternate universe. Lalu ada Warcraft, lalu ada Age of Wonder. Bahkan kalau kita mau melihat yang benar-benar sebetulnya HI banget ya, kalau aku bilang Age of Empire misalnya, contohnya itu. Age of Empire itu buatannya Microsoft ya, yang keempat juga baru rilis tahun lalu kayaknya. Terus saya juga beli itu. Jadi orang yang nggak suka, dalam tanda kutip nggak suka asli gitu, karena itu mirip apa namanya ya, mencoba untuk menyesuaikan dengan asli. Jadi pace-nya lambat gitu ya, kayak Civilization juga pace-nya lambat gitu. Jadi orang melihat ini game apa sih gitu, kok cuman kayak gini ya, kok cuman ini nyerang ini terus negosiasi ini.
Apalagi Civilization ya itu benar-benar nego sama kanan kirinya itu benar-benar lu mau ngapain ke sini gitu, mau nyerang atau mau ini apa namanya mau masukin budaya baru apa mau nyerang atau mau conquer secara agama atau apa ini gitu. Nah ini menarik dilihat sebetulnya kalau mau diangkat itu sebagai skripsi juga bisa dan itu banyak game-game strategi seperti game-game strategi simulasi seperti itu. Saya bilang sih kebanyakan merepresentasikan politik ya. Bisa kita tarik ke HI bahkan, tapi jelas itu merepresentasikan politik yang ada di dalam video game. Nah, yang kedua tadi, yang pertama kan dalam konten, yang kedua ya industrinya itu sendiri gitu. Misalnya bagaimana sebetulnya kok seperti Gameloft misalnya itu mengambil apa istilahnya? Mengambil kantor di Jogja, di Indonesia di Jogja, itu pasti mereka punya alasan gitu. Nggak mungkin random banget ke Jogja gitu. Nah, salah satunya misalnya ya saya pernah ngobrol-ngobrol tapi konfidensial sebetulnya itu. Jadi karena di Indonesia itu eh, apa relatif lebih apa tenaga kerja itu relatif lebih banyak gitu. Banyak nggak tinggi maintain-nya. Ya, pertama itu. Yang kedua misalnya apa namanya kenapa harus di Jogja gitu? Kenapa kok nggak ambil di Jakarta? Karena di Jogja itu banyak orang yang sebetulnya resource itu banyak banget di Jogja. Banyak banget di Jogja resource ya. Dan kalau resource ini suruh dipindah ke Jakarta atau ke Bandung, itu belum tentu resource ini dalam tanda kutip kalau bahasa Jawa kerasan gitu ya. Kerasan tuh apa ya? Kerasan tuh tahan gitu loh, mau gitu ya. Jadi wah tahu kok ke Jakarta atau ke sini keluar Jawa gitu. Nah, kalau kerasan itu di Jogja jadi senang aja di Jogja. Nah, produksinya pasti tadi kenceng ya, maksudnya produksinya pasti naik. Cuman ya kembali bahwa itu pun pasti punya alasan-alasan tadi alasan-alasan diplomatis, alasan-alasan politis di antara pemilihan-pemilihan itu. Nah, makanya di komunikasi sebetulnya saya pernah neliti juga 2015 itu ekonomi politik developer video game lokal gitu. Dan bagaimana mereka berusaha menggunakan misalnya kayak waktu itu digital happiness ya, berusaha menggunakan unsur-unsur kelokalan itu dalam menjual, memperkenalkan gamenya ke luar negeri gitu dengan unsur-unsur kelokalan ya, ada pocongan dan sebagainya. Temannya dulu mesti teman-teman pernah tuh Dread Out ya, Dread Dread Out dan sebagainya. Itu kan sempat terkenal ya. Walaupun karena itu terkenal juga karena PewDiePie main nih waktu itu. Cuman kembali lagi bahwa terlepas PewDiePie main itu sebetulnya mungkin act of HI itu, act of international relations ya, komunikasi internasional gitu. Ya yang main PewDiePie tapi bagaimana dia disiarkan secara masif, nah itu menjadi hal yang berbeda lagi gitu. Nah, mungkin itu dulu deh. Nanti mungkin ada lagi, saya kira itu dulu. Terima kasih. Oke, thank you Mas dan Bandara. Berarti emang banyaknya kalau dari game itu kemungkinan besar ada yang di plan, tapi juga kebanyakan mungkin juga ada yang secara organik atau bahkan tidak sadar melibatkan isu-isu politik. Dan mungkin kalau misalnya ngomongin itu, kita juga bisa lihat di Feeding Frenzy, misalnya yang makan ikan itu, kita bisa ngeliat ada bom-bom di dalam air itu mungkin juga bisa kita korelasikan dengan realita maritime terorisme misalnya dan mungkin bisa seperti itu. Dan industri gaming pun sebagaimana dengan industri lainnya, mereka tentunya profit based dan memiliki kalkulasi tersendiri ya Mas ya, dalam menentukan sumber daya mereka dalam memproduksi sebuah game. Mungkin tadi saya juga terpicu oleh pendapat Masnya juga tadi tentang bagaimana game itu menjadi representasi, dan menurut saya mungkin pada akhirnya juga mampu membangun semacam persepsi sebuah identitas kelompok tertentu yang di dalam game itu tersendiri. Mungkin dari Mas Dado mau dielaborate bagian itu, Mas? Maksudnya representasi lalu gimana Um, Mbak? Mungkin pengen dijelaskan lebih besar aja sih Mas, kayak karena dia udah menjadi Oh, representasi, mungkin orang-orang bisa melihat itu sebagai, oh kelompok ini ternyata seperti itu ya, jadinya iya, membangun mungkin narasi ya, tertentu. iya. Berarti sebetulnya sama dengan kita melihat televisi ya, artinya melihat film, kecenderungan film. Dan sebetulnya itu tadi itu bisa disebut disengaja maupun organik. Tapi misalnya seperti ini, yang saya bilang di awal 2000-an tadi itu kan sebetulnya film-film perang juga pada muncul di situ ya. Itu kan sebetulnya mungkin
kalau saya sih dugaan saya jelas itu agenda dalam konteks 9/11 itu, tragedi 9/11. Nah, pasca 9/11 itu kan media tidak pernah sama ya, artinya eh, konten-konten dari tadi konten-konten hiburan itu banyak ya tadi tentang perang dan sebagainya. Nah, ini bagi saya itu ya tren itu juga gitu, tren itu. Padahal sebelumnya trennya beda banget ya kayak film ya. Film itu 2090-an tuh jelas film remaja itu ada I Hate 10 Things I Hate About You, She's All That dan sebagainya itu kan tahun 99 98 American Pie. Tahu-tahu berubah drastis itu di tahun 2000-an awal itu tahu-tahu jadi perang semua gitu. Maksudnya film-film itu ngangkat perang dan video game juga tahu-tahu video game perang itu bermunculan yang awalnya itu perang dunia kedua itu tahu-tahu jadi perang tadi di Timur Tengah semua gitu. Nah, itu bagi saya ya orang harus cermat juga melihat atau masyarakat ya pemain itu juga harus cermat. Tapi kembali bahwa eh, itu kan settingan kita punya punya settingan di luar ya. Kita punya settingan di luar dari agenda yang mereka itu beredar. Maksud saya seperti ini. Kalau kita berbicara tentang Call of Duty yang bikin Activision bahasa Inggris, dia dipublish di Amerika gitu. Nah, otomatis perspektif orang Amerika dalam melihat konten itu dengan perspektif orang Indonesia dalam melihat konten itu pasti akan berbeda. Ya, mungkin di Indonesia lebih kental, ini kenapa ini ada pembantaian gini. Mungkin di Amerika itu menjadi salah satu apa namanya representasi atau salah satu glorifikasi dari nasionalisme atau patriotisme, misalnya seperti itu. Nah, ini kan hal-hal ini sebetulnya sebagai pemain kita harus memahami kesensitifan isu ini. Ini di Indonesia mungkin ini kayak misalnya kayak Command and Conquer Generals ya. Skripsi saya itu kan Islam teroris banget gitu. Representasi terorisme Islam gitu. Padahal apa ya orang Islam seperti itu misalnya gitu loh pertanyaan. Apa ya orang Timur Tengah kayak gitu kan enggak gitu. Nah, tapi di situ representasinya gila gitu. Jadi nah, ini yang harus sebagai pembelajar ya, otomatis sebagai scholar kita harus memahami. Enggak, bahwa video game itu ya seperti media gitu. Ya, tetapi bukan berarti video game take it lightly kayak ini hanya media mainan nih gitu. Yang jangan juga, tapi di satu sisi kita harus melihat bahwa ini bahaya juga kalau ke anak-anak. Makanya terus ada ban itu pelarangan di beberapa negara terkait game-game tertentu. Ini bukan hanya masalah konten perang atau apa ya, tapi juga ada kekerasan, juga ada seksualitas, ada narkotik misalnya dan sebagainya yang beredar. Jadi kompleks. Nah, tapi kembali bahwa konten itu kita harus waspada juga sebagai pemain. Apalagi saya punya anak-anak ya sekarang. Jadi anak-anak saya tuh misalnya suka main game tuh. Nah, di sini fungsi orang tua itu ya tambah gitu. Nah, kebanyakan, nah ini saya cerita ya. Jadi kebanyakan orang tua yang tidak memahami tentang konten video game, dia akan los aja gitu. Misalnya, saya pernah lihat nih, bapaknya bawa anaknya ke toko game, terus anaknya itu minta Grand Theft Auto, saya ingat banget. Lalu dibeliin gitu. Padahal anaknya itu masih 5 tahun gitu. Saya cuman mikir, ini bapaknya nggak ngerti berarti gitu. Padahal isinya itu tuh ya itu tuh segala macam racun dalam media. Saya nggak hanya ngomong video game ya. Media itu masuk di situ. Seksualitas, kekerasan, violence, narkotika, drugs, semua masuk ke situ ya. Dan itu dikasihin ke anaknya. Nah, ini gila nih, cuman bapaknya tuh nggak paham gitu. Nah, sebagai orang tua itu berarti tugasnya tambah untuk mengawasi juga political content apapun itu yang ada agenda apapun yang ada di situ. Saya kira itu Mbak Mas Aku. Oke, Mas. Mungkin tadi kalau dari Mas Dado sendiri, game yang melibatkan terorisme di Timur Tengah itu banyaknya muncul pasca 9/11 ya. Nah, aku jadi penasaran nih, kalau di era-era sekarang ini 2020-an atau mungkin 2010 ke atas, kalau buat Mbak Dara, apakah industri game itu punya perubahan ini nih, perubahan strategi dalam menentukan game apa? Misalnya kayak kalau di 2000-an awal mungkin kebanyakan lebih ke menekankan game yang strategi perang dan lain-lain. Apakah di tahun-tahun sekarang ini yang baru-baru 2010 ke atas lebih banyak game yang menekankan strategi kolaboratif misalnya?
instead of yang tadi dicontohkan oleh Mas Dado. Oke, terima kasih Mbak Masako atas pertanyaannya. Saya tertarik banget sih sama pattern yang ditarik sama Mas Dado tadi, gimana setelah 9/11 itu banyak game-game bertema perang, bertema kekerasan, dan gak malu-malu gitu ya menyebutkan bahwa tempatnya ternyata ada di Middle East gitu. Kalau saya lihat dari tahun 2010-an ke atas hingga tahun 2020, saya melihat ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Mungkin kalau misalkan di tahun 2000-an itu ada rasa marah kali ya dari western part of the world gitu. Jadi mereka desensitize terhadap imagery orang-orang Middle East apa namanya menjadi korban perang dan segala macam gitu, dan kemudian menikmatinya sebagai bagian dari entertainment gitu. Tapi mungkin setelah tahun 2010-an kemudian hingga sekarang tahun 2020-an saya melihat ada signifikansi dalam perubahan narasi sih. Gimana dari yang tadinya orang-orang apa namanya pembuat game itu banyak berfokus ke apa ya hal yang sangat apa namanya violence gitu, kekerasan, perang. Kemudian dari hal-hal yang besar ini mereka lebih fokus terhadap individu dari pemainnya gitu. Dan kita bisa ngelihat bagaimana banyak game yang beralih misalkan kayak seperti shooter game seperti Valorant gitu. Kita mengangkat tema alternate universe dan kemudian kita lebih berfokus kepada cerita dan representasi yang ditawarkan oleh masing-masing dari agennya gitu. Karena kita sekarang lebih berfokus kepada apa namanya pentingnya apa individu dalam sebuah apa namanya permainan game, dan kita ingin berfokus kepada player experience gitu ketimbang apa namanya overblown lore seperti game-game perang tahun 2000-an gitu. Jadi yang saya maksud dengan representasi individu dalam contoh adalah sekarang banyak game yang lebih menekankan apa namanya kayak misalkan contoh di Valorant gitu. Kita punya saat ini kita punya 24 agen dan setiap agen itu merepresentasikan negara yang berbeda-beda gitu. Jadi kita ada agen dari Amerika, kita ada agen dari Filipina, kita ada agen dari Norwegia dengan ceritanya masing-masing. Dan kemudian agen-agen ini pun bukan hanya asal comot, oh iya dia dari Amerika, dia dari Filipina, tapi kami membangun cerita di balik kehidupannya agen-agen ini gitu. Jadi misalkan saya ambil contoh gitu, kita punya satu agen yang berasal dari Los Angeles Selatan, namanya Gecko. Nah, mungkin kalau misalkan tahun 2000-an the idea of American agent itu kan yang kayak kulit putih, pirang gitu, tegap. Mungkin kalau saya ambil itu apa namanya kayak apa namanya imagery dari beberapa karakter di Call of Duty gitu ya. Nah, sekarang di Valorant ada agen dari Los Angeles Selatan. Dia itu orang Hispanic karena memang di Los Angeles Selatan itu terkenal dengan apa namanya komunitas Hispanic Latin Amerika gitu. Kemudian kita hadirkanlah di Valorant lengkap dengan dia dicitrakan berbahasa bilingual, bahasa Inggris dan juga bahasa Spanyol gitu. Kemudian diceritakan bahwa dia suka main skateboard, kemudian apa namanya ada scene di mana dia kayak berargumentasi dengan mamanya dengan bahasa Spanyol gitu. Jadi kita menghadirkan inklusivitas dan juga diversity, dan saya lihat hal seperti ini bukan sesuatu yang eksklusif ke Riot Games juga, tapi banyak game-game lain yang juga menghadirkan narasi-narasi yang lebih relatable ke level individu gitu. Mungkin kalau misalkan saya bisa ambil contoh, saya tuh sangat senang dengan development dari game developer di Indonesia. Ada salah satu game developer yang akhir tahun lalu itu merilis sebuah game namanya Coral Island. Jadi nama developer gamenya itu Stairway Games. Saya lupa dia itu berbasisnya di Bandung atau di Jogja. Nah, tapi intinya dia menghadirkan hampir mirip dengan Stardew Valley, tapi settingnya itu adalah di sebuah pulau tropis yang kemudian mereka itu ada permasalahan pencemaran lingkungan disebabkan oleh limbah yang dibuang oleh korporasi setempat gitu. Dan di dalam game ini itu ada representasi orang Jawa, ada karakter namanya Joko. Nah, tapi kemudian ada juga representasi dari apa namanya ras dan ethnicity lainnya. Jadi menurut saya di tahun 2010 hingga tahun 2020 apa namanya perusahaan game itu memberikan kesempatan bagi playernya untuk merasakan individual experience ketimbang dia merasakan menjadi tentara yang berperang di Timur Tengah gitu. Jadi lebih aspirational mungkin kalau misalkan saya bisa recap gitu ya. Oke, thank you Mbak Dara. Kalau aku nangkepnya sih tadi itu karena emang
industri gamenya lebih mengutamakan user experience supaya mereka bisa lebih relate dengan gamenya. Nah, kalau dari Mas Dado sendiri, kira-kira ada faktor eksternal lain nggak sih yang mendorong adanya dinamika tadi, misalnya yang diversity tadi, terus juga ada Oke. yang lebih aspirasional? Secara asumsi ada. Jadi misalnya Oke. ini, secara asumsi ada. Jadi saya setuju. Jadi video game itu sekarang diverse ya. Jadi saya contohkan ya, ini game yang saya mainin sampai tahun ini. Sebelum saya main Baldur's Gate yang semuanya terus hancur semua. Jadi Baldur's Gate itu benar-benar beda bagi saya. Nah, saya main Apex itu dari 2019 tuh. Jadi selesai disertasi itu saya terus main Apex itu pertama kali dia hadir. Itu salah satu game yang tadi game shooting yang dia itu diverse ya. Jadi ya apa namanya pertama keluar itu kan langsung mendapat ini ya, mendapat pertanyaan, ini kok karakternya aneh gitu. Jadi karakternya itu benar-benar nggak ada white supremacy. Jadi white supremacy itu biasanya tadi orang kulit putih, gagah, terus apa namanya cowok gede gitu. Nggak ada. Cowoknya gendut, orang orang Jerman atau orang mana. Terus yang orang Amerika itu cewek kulit hitam ya, terus ada lagi kurus, orang kurus tapi kakinya robot, jadi wah nggak karu-karuan gitu. Jadi benar-benar itu pun bukan orang Amerika, itu orang Hispanik gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang namanya ras murni yang dianggap sebagai unggul. Jadi benar-benar ini minoritas semua yang ada ini kok minoritas. Satu-satunya yang masuk akal cuman cewek, itu pun kulit putih, itu pun dia matanya separuh buta gitu. Jadi udah nggak karu-karuan lah gitu. Nah, ini menurut saya tuh menjadi unik ya, titik balik. Di mana juga tadi saya setuju Coral Island tuh menarik ya, itu dari Indonesia. Dan Coral Island itu salah satu game yang sekarang masih PO juga. Eh, di samping itu juga ada game, sebetulnya game-game yang Indonesia yang juga bagus ya, kayak Coffee Talk misalnya. Coffee Talk itu udah seri 2 sekarang ya. Yang buat kemarin siapa tuh meninggal tuh pas Covid, kasihan itu juga. Sama satu lagi Space for Unbound kalau nggak salah. Itu buatan orang Indonesia semua. Dan itu menurut saya bagus-bagus gamenya. Itu game relaxing gitu, game-game yang nyenengin gitu ya. Kayak Coral Island tadi itu cuman santai. Ya kita ada misi itu bersihin pantai dan sebagainya. Tapi ya santai aja. Terus tadi Space for Unbound tuh kita nyari atau ada yang meninggal, jati diri kita dicari ya. Lalu kalau yang terakhir Coffee Talk itu malah itu orang Indonesia tapi direpresentasikan dalam bentuk yang aneh-aneh. Jadi ada elf, ada orc, ada macam-macam lah. Kalau kita lihat, wah ini Indonesia banget, ini beragam gitu, diverse. Nah, tadi kalau dikatakan ada nggak faktor eksternal? Asumsi saya ada, karena begini, agenda-agenda dari 2018, ya 2017, 2018 itu diversity, inklusivitas itu kayak dinaikkan. Itu bisa kelihatan di film-film, misalnya kayak filmnya produksinya Disney, produksinya Fox, Netflix, semua itu berubah. Ya contohnya kemarin, walaupun itu menuai kecaman ya, apa Little Mermaid tapi kulit hitam gitu. Apa walaupun kembali lagi, walaupun kontroversi nanti pasti terjadi ya. Kayak misal terus lalu ada satu lagi apa Hispanic yang jadi kemarin Snow White. Snow White tapi bukan orang kulit putih. Yang sebetulnya kadang-kadang pada boundary itu juga ditampilkan. Yang menurut saya juga sedikit dalam tanda kutip aneh ya, tapi ya oke lah, itu diversity. Itu sama, tapi itu kan menjadi pertanyaan, misalnya saya pakai Angelina Jolie jadi Roro Jonggrang gitu. Kira-kira kayak gimana sih gitu rasanya. Itu kan jadi ya nggak bisa lah Mas, nggak bisa lah. Masuk Angelina Jolie atau siapa namanya Katie Holmes jadi ini gitu ya. Ya kalau Roro Jonggrang paling nggak Dian Sastro lah Mas gitu ya. Atau Kartini, tapi Kartininya tadi siapa misalnya Nicole Kidman gitu kan nggak masuk gitu loh. Ya, ini artinya diversity, tapi kembali bahwa artinya diversity itu diangkat ya. Ini nggak hanya terbatas bahwa ras, kulit ya, tapi juga masalah sekarang baru diangkat apa juga ada gender, seksualitas dan sebagainya. Itu juga dikenain situ. Walaupun saya bilang masih banyak game juga yang tidak peka ya terhadap itu. Tapi kebanyakan game-game yang diproduksi sekarang arahnya selalu mencoba untuk apa istilahnya mengulik itu semua gitu. Jadi kalau ya tetap kayak orang normal. Pernah nanti kalau coba deh teman-teman ada yang main Cyberpunk, wah itu juga nggak karu-karuan lagi tuh. Cyberpunk itu juga sama itu. Bahkan kayak Baldur's Gate sama Cyberpunk itu, Baldur's Gate itu baru ini juga sama Cyberpunk itu mirip, bisa bikin jadi transgender misalnya gitu. Bahkan Baldur's Gate ini bisa bikin non-binary.
Yang itu sebetulnya nggak ngaruh juga di dalam game secara ini. Cuman perasaan yang main tadi, kata si Dara tadi, ada personal experience yang ingin dicapai di situ gitu. Ada personal experience yang, nih lu gua kasih ini, lu bisa jadi transgender lu bisa jadi non binary lu, kamu bisa jadi whatever you want gitu, kamu bisa jadi beruang bahkan gitu loh. Nah ini yang sekarang banyak di apa namanya dicoba untuk di apa namanya kalau di apa dikeluarkan ya, dikulik gitu ya, dimanfaatkan. Ya itu faktor-faktor eksternal industri secara umumnya. Kalau bagi saya industri hiburan secara umumnya ke situ gitu ya. Saya kira itu, Mbak Mas aku. Oke, Mas. Terima kasih untuk jawabannya. Kalau mungkin yang dari aku bisa tangkap itu juga apa ya? Secara nggak langsung dengan adanya perubahan dan perkembangan inklusivitas dalam representasi karakter di game, mungkin topik-topik yang diangkat juga, secara nggak langsung game-game itu bisa jadi media untuk diplomasi dan penyebaran etika-etika norm global juga ya, mungkin yang mengedepankan emansipasi, mengedepankan aspek-aspek non-diskriminatif terhadap kemanusiaan dan mungkin lain-lainnya juga. Berbicara tentang itu sendiri, kalau menurut Mas dan Mbak juga, kedepannya itu evolusi diplomasi melalui game itu bisa dalam bentuk apa lagi ya Mbak? Mbak Dara mungkin mulainya. Karena kalau dari aku lihat tadi sih perubahannya relatif cepat dan juga langsung ekstensif, dalam artian gamenya pun udah menyiapkan berbagai macam story dan lore untuk karakter-karakternya gitu. Jadi mungkin kedepannya diplomasi melalui game ini akan berevolusi sejauh apa sih Mbak kalau menurut Mbak Dara? Oke, thanks Mbak Masako. Um, when it comes to that, saya merasa saat ini game itu adalah salah satu media terdekat dengan generasi muda gitu ya. Kayak kalau dan kemudian barrier dari kita meng-acquire sebuah game itu makin sekarang tuh makin kecil gitu. Jadi kalau misalkan dulu kita beli game itu kita harus nabung, kita harus pergi ke toko, kemudian kita harus install. Sekarang itu kita udah tinggal download aja gitu kayak di Steam gitu. Nah, jadi banyak anak-anak muda masa kini gitu yang apa namanya value-value dalam kehidupannya itu justru dia mempelajarinya banyak dari game gitu. Kayak lebih dari mungkin kalau dulu kita banyak apa namanya memahami value itu dari baca buku, dari nonton TV gitu. Nah, tapi karena sekarang game makin mudah dan makin dekat gitu banyak dari mereka itu apa namanya menyadur value-value yang dia dapat dari game kemudian diterapkan apa namanya ke masa kini. Nah, kemudian saya rasa ini menjadi bentuk soft diplomacy juga gitu dan ini menjadi responsibility yang besar untuk dari para apa namanya gaming company juga gitu gimana caranya mereka bisa tetap menyajikan permainan game yang menyenangkan gitu dan kemudian bebas berfantasi tapi juga tetap beretika dan juga apa namanya kayak tetap pada kaidahnya gitu dan kemudian kan kalau misalkan dulu game harus diimport segala macam sekarang kan enggak gitu dulu kan kita mainnya box game gitu sekarang kita tinggal download gitu. Nah, inilah kenapa mungkin kalau misalkan dari sisi saya, inilah kenapa banyak perusahaan game yang kemudian mulai buka apa namanya kantor representasinya masing-masing di berbagai macam negara gitu. Karena kita menyadari kita punya responsibility yang besar untuk menghadirkan value-value ini, maka kita butuh kacamata lokal. Bagaimana sih kita bisa menghadirkan value-value yang kita hadirkan dalam game ini, tapi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kelokalan gitu sih. Dan menurut saya mungkin kedepannya diplomasi dalam bentuk soft power akan banyak terjadi dari game gitu. Kayak misalkan saya ambil contoh gitu yang kayak game-game yang apa namanya membawa cerita tentang permasalahan ekologi gitu. Mungkin nanti anak kecil yang mungkin sebelumnya mereka nggak peduli tentang pencemaran lingkungan apa segala macam. Dari mereka main game ini mereka jadi sadar oh tidak seharusnya korporasi membuang limbah ke laut gitu atau tidak seharusnya mungkin kalau misalkan ada anak SD gitu main Stardew Valley gitu mungkin dia jadi kayak oh tidak seharusnya korporasi besar masuk ke kampung terus menggentrifikasikan kampung tersebut gitu. Jadi menurut saya ya mungkin value-value tersebut banyak akan kedepannya akan banyak diperkenalkan oleh game karena itu adalah media terdekat dan juga paling engaging juga kan untuk bagi generasi muda. Mungkin kurang lebih perspektif saya kayak gitu sih, Mbak. Oke, thank you Kak. Kalau misalnya dari perspektifnya Mas Dado gimana nih Mas? Ya, em, anu ya kalau kita melihat bahwa saat ini memang video game itu paling dekat dengan generasi muda dan
generasi yang agak tua juga sudah mulai memaklumi itu, atau bahkan banyak yang sudah mulai juga ikut-ikutan main game ya, yang generasi yang agak di atasnya itu dikit. Nah, memang tadi bahwa banyak hal yang bisa kita ambil ya dalam video game ya, khususnya tentang pembelajaran. Tadi kalau misal tentang tadi ada tentang apa tadi Mbak Dara bilang tentang lingkungan, tentang itu banyak banget sebetulnya ya. Artinya eh, saking banyaknya kadang-kadang saya tuh membatasi untuk anak misalnya ada hal-hal yang kadang-kadang mereka belum saatnya gitu ya mengakses itu. Nah, tapi di satu sisi bahwa kita melihat bahwa video game ya tadi memiliki nilai positif, tapi di satu sisi bahwa karena video game itu mudah sekali diakses saat ini, nah maka dia akan mudah sekali memiliki konsekuensi-konsekuensi yang kemungkinan kita tidak inginkan, Misalnya toxic playing video game itu, wah itu udah terkenal banget lah itu. Kalau orang main Mobile Legend Bang Bang itu udah, aduh, sama Free Fire udah itu toxic di situ itu udah terkenal gitu. Nah, ini yang sebetulnya berbahaya gitu ya. Artinya tadi sebagai orang tua tugas tambah, sebagai guru tugas tambah, sebagai orang lebih dewasa tugasnya tambah. Tapi kembali bahwa itu karena memang konsekuensi yang kita nggak ingin dari mudahnya video game. Kalau dulu tadi saya setuju, dulu kita harus beli berapa? $80, $70 ya, kalau sekarang $70-60 misalnya gitu. Sekarang banyak game yang gratis dan mengasihkan. Ya. Tapi punya efek di belakang itu. Tadi pertama adalah masalah komunikasi yang toksik tadi. Bukan relationship dalam arti hubungan intim ya, tapi relationship dalam permainan itu jadi toksik ya komunikasinya. Yang kedua, yang menurut saya cukup memprihatinkan dalam tanda kutip ya, orang tidak bisa melakukan kontrol terhadap pembelian gitu. Coba tuh tanya si Dara tuh. Sekarang jual skin Valorant gimana ceritanya. Nah, kan itu tapi memang didesain seperti itu gitu. Apalagi kayak Mobile Legends Bang Bang atau game-game yang Free Fire yang itu benar-benar free dan dimainkan di handphone. Nah, saya garis bawahi, free dan dimainkan di handphone itu gila-gilaan. Anak kecil itu bisa dia beli, anak saya tuh nggak ngerti, tahu-tahu ke Indomaret. Loh, ngapain Mas ke Indomaret? Beli Robux. Robux itu mata uang dalam Roblox. Ya, tahu ya. Jadi itu yang dibeli. Buat apa? Ini ada transaksi, beli skin atau apa di dalamnya. Yang itu saya oke, ya udah gitu ya. Saya cuma ngasih tahu gitu, tapi nggak bisa ngelarang juga. Kenapa? Kembali tadi bahwa itu fenomena itu akan ada, kita suka atau nggak suka. Kita larang dia diam-diam. Kayak kalau anak belajar ngerokok itu loh. Kan kadang-kadang dilarang di luar tetap ngerokok tapi diam-diam itu. Terus tahu-tahu dia jadi hobi permen mint gitu sama bawa parfum. Nah, itu kan udah ciri khas aneh-aneh itu. Nah, tapi tadi kalau kita harus kasih pengertian, ini seperti ini, efeknya kayak gini. Mau ya silahkan gitu. Kalaupun ini kita harus kontrol. Ya udah, jangan terlalu banyak gitu. Karena tadi nggak mungkin berhenti, nggak boleh sama sekali. Kalau dia di luar malah main seperti itu diam-diam, nah itu saya nggak, yang malah justru saya takutnya di situ. Tapi kembali bahwa itu memang paling dekat dengan generasi sekarang. Handphone, siapa yang nggak punya handphone? Mau anak SMP nggak punya handphone, susah. Wong SMP aja nyuruh anaknya bawa handphone kok untuk belajar bersama. Ini kan jadi kontraproduksi ya dengan kontraproduktif dengan semangat bahwa nggak boleh ada gadget itu, nggak bisa gitu. Apalagi pasca pandemi, wah itu orang udah kebiasaan Zoom, orang udah kebiasaan ini, jadi mesti bawa handphone, dan handphone itu mudah banget diinstal game. Udah. Nah, sekali masuk situ wes game apa wae ada gitu ya. Nah, kira-kira itu, Mas Ako. Iya, thanks Mas Dado. Tapi aku jadi juga kepikiran lagi, apalagi kalau misalnya dari yang tadi Mas Dado contohin toxic gaming dan lain-lain itu, jadi menarik juga untuk membahas sejauh apa sih game itu bisa membuat regulasi di dalam ruang virtualnya dia sendiri dan memberikan keamanan baik bagi pemainnya dan lawan pemainnya juga gitu. Nah, kalau dari Mbak Dara, kira-kira sejauh ini tuh udah sejauh apa, seperti apa sih regulasi dalam ruang virtual itu udah dibangun?
Mungkin saya nggak bisa kejawab untuk semua game kali ya Mbak, tapi untuk Riot itu memang salah satu aspek yang kita fokuskan pada saat kita agree untuk ekspansi game kita hingga globally itu adalah gimana caranya memoderasi komunitas itu yang tidak toksik dan fokus aja terhadap competitiveness yang fair gitu. Nah, jadi kita memang sudah menciptakan apa namanya sebuah report system gitu. Jadi di mana kalau misalkan setiap kita bermain gitu, kemudian kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, kemudian kita misalkan melawan orang yang berkata toksik, itu kita memang sudah punya reporting system dan kita menjadikan para pemain kita itu sebagai agen-agen watchdog kita sih untuk apa namanya? Karena dari data-data report yang kami kumpulkan itu kan kemudian kita mempunyai big data gitu kan. Kemudian kita analisa seperti apa sih misalkan kalau misalnya kita ngomongin tentang localization gitu ya, dari data-data itu kita jadi tahu apa aja sih kata-kata yang dianggap itu makian gitu. Karena kan game ini dimainkan di ratusan negara dengan ribuan bahasa gitu. Jadi kita mengambil dari big data tersebut apa aja kata-kata yang dianggap makian, kemudian nanti akan kita sensor. Kemudian nanti kalau misalkan kita ngetik makian gitu di Valorant itu nanti akan secara otomatis tersensor gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mendeteksi bahwa ada seseorang mengabuse communication systemnya, itu nanti bisa secara otomatis itu kita disable atau kita juga bisa melalui laporan dari pemain lainnya kita bisa juga memberikan apa namanya konsekuensi kepada pemain toksik tersebut dalam bentuk ban 30 hari misalkan atau game 14 hari gitu. Jadi kita bekerja sama kita bekerja sama dengan sangat dekat dengan para pemain kami, memberikan insight apa aja sih hal-hal yang membuat playing experience mereka itu jadi tidak menyenangkan. Dan kita juga punya tim lokalisasi hampir di semua negara di mana kita beroperasi untuk sebagai apa namanya kayak kacamata lokal kita lah. Apa sih yang what kind of playing experience dianggap negatif dan dianggap positif di setiap market di mana Riot itu operate gitu sih kurang lebih kalau secara sistem. Oke, kalau untuk Mas Dado mungkin saya lebih penasarannya juga ke arah em, proyek si kajian game itu biar lebih bisa apa ya, bisa lebih membangun pengetahuan yang lebih besar tentang game dan tentunya bagaimana game mempengaruhi dinamika politik itu kira-kira arahnya bisa ke arah risetnya bisa ke arah apa aja tuh Mas kalau menurut Mas Dado? Kalau di Visipol sebetulnya bisa ke mana-mana ya, bisa itu game itu makanya kalau ada studi video game ya, studi video game game studies ya, kita kenal sebagai game studies itu bisa ke mana-mana. Jadi itu terapan ya, game studies itu terapan. Ya kita ngomongin linguistik juga, kita ngomongin bahasa tadi linguistik, kita ngomongin tentang komunikasi ya iya, kita ngomongin konten ya iya, kita ngomongin politik ya iya, kita macam-macam. Termasuk bahkan sampai pada desain game sendiri itu harus di apa namanya dihumanisasi sedemikian rupa supaya user friendly banget gitu ya, supaya laku enak ditonton enak dimainin enak itu beda-beda risetnya. Jadi dalam melihat perkembangan riset game ya kita mau lihat dari perspektif yang mana dulu nih gitu. Kalau HI saya pikir politik pada umumnya ya HI pada khususnya saya pikir nanti risetnya akan berada di ranah tekstual, ranah-ranah konten ya. Kalau misalnya di komunikasi bisa masuk dalam ranah industrinya ya sebagai industri media, ranah audiensnya bisa, ranah kontennya bisa. Jadi lebih luas, tapi nggak spesifik pada tadi diplomasi atau spesifik pada apa namanya topik-topik HI ya. Bisa macam-macam, dikit agak lebih macam-macam. Nah, kita mau lihat mana? Mau lihat dalam konteks pemain yang ketercanduan video game ya, itu bisa masuk ke ranah psikologi. Jadi benar-benar bisa ditarik ya ke kemana-mana ya. Kalau menurut saya itu dan semakin bagaimana ya, semakin berkembangnya game sekarang dan semakin perbedaan interaktivitas itu nanti risetnya bisa beda juga ya. Misalnya contohnya ini belum naik ya, tapi sempat 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 mau naik misalnya kayak Oculus Rift ya. Nanti kehadiran Oculus Rift, kehadiran PlayStation VR, kehadiran VR virtual reality itu pasti akan membawa perubahan ya. Walaupun nanti terlepas perkara teknologi itu berhasil atau tidak di pasaran, itu hal lain. Tapi perkara bahwa
itu ada di realita kita saat ini, iya gitu. Kayak Kinect itu ya akhirnya Kinect juga nggak Xbox Kinect juga nggak naik gitu ya. Tapi ya oke itu pernah ada dan itu konsep yang gila itu bakalan mengubah interaksi manusia dalam bermain game. Apalagi kalau ini pada udah nonton Ready Player One misalnya, udah nonton dong Ready Player One ya itu sama bukunya beda banget. Tapi oke lah filmnya populer banget tuh Steven Spielberg ya. Saya membayangkan salah satu nanti ending dari metaverse yang sekarang kita heboh metaverse itu ya kayak gitu. Seharusnya ada di titik itu. Itu titik apa? Utopianya itu seperti itu harusnya nanti gitu. Orang ya kerja di dunia fisik, dunia material, tapi hidupnya nggak di dunia material. Tapi sebetulnya sekarang seperti itu. Siapa sih yang nggak hidup di Instagram? Nah, kalian punya Instagram kan? Teman-teman semua punya Instagram. Siapa nggak mencoba untuk merepresentasikan dirinya dalam Instagram? Nah, saya pikir hampir semua orang melakukan itu. Ya. Ya, kalau saya jahat ya sekarang tugas mahasiswa harus nanti saya kasih lewat Instagram saya. Oh, follower saya ribuan. Udah kayak ngelebihi Wavertengo ya. Kalau Wavertengo cuma ratusan ini dah ribuan nanti follower saya kalau itu. Tapi kembali bahwa itu akan bisa ditarik kemana-mana ya, Mas Agus. Jadi bebas gitu. Tinggal fokusnya mau kemana nih anak HI mau fokus kemana ke konten sih anak HI sih saya sarankan ke konten itu banyak banget yang bisa diambil. Gitu. Oke, terima kasih Mas Dado. Mungkin di sini kalau ada teman-teman yang lagi bingung skripsinya mau mengangkat topik apa, mungkin tadi sarannya Mas Dado bisa dipertimbangkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita udah bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan raise hand-nya menggunakan fitur yang ada di Zoom dan nanti akan dipilih sesuai dengan urutan yang muncul. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, silakan Mas Wisnu. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan peserta seminar online ini. Ini menarik, Mas Andrianto dan Mbak Dara dan Mbak Masako terkait game ini. Saya Wisnu, saya salah satu mahasiswa di S2 untuk MA INDTC. Kebetulan ada dosen pembimbing saya, Pak Muhammad Rum. Selamat siang, Pak. Jadi terkait game banyak sekali game-game. Saya juga sering main game, khususnya game-game strategi dari yang Company of Heroes, dari yang Commandos, sampai yang zaman dulu Red Alert yang sempat di-ban di Indonesia karena di situ ada lambang Uni Soviet kalau nggak salah. Nah, sejauh mana sih game ini bisa menjadi alat diplomasi atau alat apalah ya, alat ya diplomasi untuk negara dalam berhubungan antara negara atau regional. Karena saya melihat di sini bahwa game khususnya game strategis ini cenderung untuk melihat satu negara atau satu regional adalah sebagai the bad boy dan the others sebagai the good boy gitu kan. Sehingga kadang ada beberapa game yang di-ban di Iran dan Iran mengeluarkan game spesial khusus buatan mereka yang menyerang Amerika dan seterusnya. Nah, kira-kira sejauh mana itu bisa menjadi satu alat untuk bahan diplomasi bagi negara-negara tersebut. Terima kasih, Mas Andrianto dan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Mungkin dari Mas Dado dulu kali ya yang menjawab. Silakan Mas. Oke. Masalah pelarangan atau ban game ini bukan hal baru ya. Terakhir itu Mortal Kombat 11 itu saya sudah di situ itu gara-gara diiklanin di Geraha Plaza Indonesia atau mana gitu ya di Jakarta. Bannernya gede banget. Nah, di situ jadi perhatian terus ternyata konten gamenya ada lambang Soviet atau komunisme itu, lambang-lambang komunis itu ya, Palu Arit dan sebagainya. Lalu di-ban. Padahal gamenya tuh saya pikir ini
di-ban karena kekerasan. Jadi yang lain karena kekerasan, kita karena lambang Palu Arit, itu lucu menurut saya ya. Jadi itu memang gamenya penuh kekerasan, full violence. Itu udah game paling violence salah satunya yaitu. Tapi bukan karena violence ya, karena itunya. Nah, eh, itu juga sebetulnya banyak terjadi ya, yang dikatakan Mas Wisnu tadi itu banyak terjadi di tahun 2000-an awal. Ya, berarti Mas Wisnu pemain lama, dia tahu komando segala kok. Ya, itu berarti dirimu pemain lama. Itu di 2000 awal tuh banyak, bahkan banyak video game dalam tanda kutip lokal ya, video game lokalnya Arab, lokalnya Timur Tengah yang bikin counter terhadap serangan Amerika itu, terhadap popular culture tadi. Ya gamenya isinya apa? Ya nyerang Amerika gitu. Itu game Iran, game apa itu banyak banget gitu waktu tahun-tahun itu ya. Tapi gamenya independen ya. Jadi kalau kita trace akan susah gitu. Saya waktu itu kan ya internet belum kayak sekarang ya. Jadi nggak kepikiran nyimpen bukti-bukti itu. Cuman kalau kita trace itu agak susah karena itu di-ban banyak banget dan game indie gitu ya. Jadi eh, apa namanya, itu bukan hal, itu sebetulnya hal yang umum itu banyak ya, counter ya. Kalau kalau di Indonesia, kalau dalam konteks film mungkin dokumenter independen, nah misalnya kayak gitu, counter terhadap oposisi terhadap apa petahana misalnya kayak gitulah. Tapi ini counter mungkin lebih ke tadi, ke perang tadi. Nah, kalau terus pertanyaannya tentang bagaimana game itu digunakan untuk diplomasi dan sebagainya. Saya pikir sama ya dengan pop culture pada umumnya. Artinya game itu kan juga bagian dari soft power ya. Di HI kan juga belajar soft power ya. Artinya eh, diplomasi yang melalui budaya, yang melalui ini. Nah, sama sebetulnya seperti K-pop. K-pop itu kan sebetulnya juga kalau saya melihatnya juga sebagai proses diplomasi, proses pengembangan. Terlepas itu industri apa ya namanya, industri kapitalis apalah, oke lah itu iya gitu. Tapi itu juga proses proses memperkenalkan itu keluar. Nah, sudah video game itu eh, sama tadi Mbak Dara udah nyebut itu sebetulnya bagaimana banyak apa istilahnya namanya, kantor-kantor cabang itu dibuka, representatif dibuka di negara-negara, itu sudah bagian dari proses diplomasi melalui soft power tadi gitu. Nah, nanti terus efeknya apa Mas ya? Macam-macam, bisa bikin event penguatan penguatan apa e-sport regional, macam-macam sebetulnya eventnya. Kalau saya ada beberapa teman tuh di ESPA juga melakukan itu gitu. Nah, jadi eh, saya pikir itu bisa dan apa namanya, memang itu terjadi gitu, Mbak Mas Ako ya. Saya menjawab. Oke, terima kasih Mas Gado. Mungkin dari Mas Wisnu, apakah jawabannya sudah cukup? Cukup jelas. Terima kasih Mas Adrian untuk Oke, terima kasih Mas. Mungkin dari teman-teman peserta yang lain ada yang ingin masuk untuk menambahkan pertanyaan atau ikut serta dalam diskusinya? Silahkan raise hand aja. Oke, silahkan Mas Nadif. Bisa unmute. Ya, halo, apakah kedengar? Yes, terdengar jelas. Oh ya, selamat siang semuanya. Saya Nadif dari UGM HI, sekarang lagi semester 7. Kebetulan sekarang lagi bikin skripsi tentang video game juga. Mau ngambil kesempatan untuk naik opini dikit soal apa ya, yang aku lagi riset sekarang. Saya lagi ngeriset tentang MMORPG, lebih tepatnya Final Fantasy 14 kalau pernah dengar. Dan salah satu poin dari skripsi saya sendiri itu tentang gimana user experience yang ngasihin norms and values-nya itu bisa ngefek ke identity kita sendiri. Kayak sebenarnya kalau di Stardew Valley tadi, saya kan ada di gameplay sendiri, itu kan ada apa perusahaan yang dekat di apa the small village itu, and ada option untuk pick the easy way untuk ya bantu ekspansi corporation itu, atau stick with the village and do it the old fashioned way, kurang lebih kayak gitu. Dan di Final Fantasy 14 sendiri itu kan bermain sebagai ya regular pahlawan gitu, diajarin values untuk bekerja sama, values untuk
too good and like accepting satu sama lain bagaimana. Cuma dan pertanyaan saya itu mungkin nggak sih ngefek ke kita secara langsung dari norma and value yang dia ajarin di video game seperti itu. Kurang lebih segitu. Oke, terima kasih. Nanti mungkin kalau yang menjawab dulu, mungkin halo, apakah suara saya terdengar? Suaranya putus tadi, Mas Agus. Oh ya, maaf Mas. Mungkin kalau untuk pertanyaannya Nadif bisa dijawab duluan oleh Mbak Dara. Oke, thank you. Tadi kalau misalkan saya boleh recap, ini Nadif, please correct me if I'm wrong ya. Pertanyaannya adalah seberapa kuat game bisa mempengaruhi value-value yang didapat dari user, apakah benar? So kayak Oke. menggaji normal value-nya kita sendiri gitu. Oke. Menurut saya jawabannya adalah tergantung di fase apakah seseorang itu terpapar terhadap game ini gitu. Karena sebagai pengembang dan juga publisher game itu kami mempunyai responsibility untuk tahu rating dari game kami gitu. Karena kenapa ada rating ini gitu? Karena kami sadar bahwa at certain age people are more susceptible terhadap value-value gitu. Jadi kita bikin players kita itu bukan players yang apa ya, maksudnya yang terlalu muda untuk tidak bisa mencerna sebuah value baru dengan bijaksana gitu. Jadi kita memang expect-nya players kita lebih discerning gitu. Jadi mungkin balik lagi ke cerita Mas Dado tadi yang ada bapak-bapak gitu beliin anaknya Grand Theft Auto pada umur 5 tahun, itu mungkin bisa menjadi sebuah poin di mana dia terpapar dengan value baru dan kemudian tidak bisa mencernanya dengan bijaksana gitu. Ya mungkin dia akan terpapar dengan value ini gitu. Tapi kemudian kalau misalkan kita mulai main game yang sesuai dengan rating umur gitu, misalkan kita main game yang rating umurnya 18 sampai 24 pada saat umur kita 20 tahun, saya rasa value-value yang dipaparkan itu mungkin hanya sebatas entertainment aja gitu. Seperti bagaimana kita banyak menonton tayangan film barat gitu, yang mungkin ada beberapa value yang tidak cocok dengan value yang kita terapkan sehari-hari, tapi kita tidak terpengaruh karena memang ya kita sudah bisa membedakan mana yang hal yang bisa kita ikuti dan mana hal yang hanya sebagai tontonan dan entertainment saja gitu sih. Jadi kembali lagi saya menekankan responsibility dari publisher game itu untuk membuat rating system yang bijaksana dan juga berdasarkan value-value yang tercantum dalam gamenya itu apa aja gitu sih. Jadi to recap, my answer would be it depends on which age of your life did you find yourself being exposed to these games and its values. Gitu sih. Oke, thank you Mbak Dara. Mungkin dari Mas Dado ada yang mau ditambahkan? Ya, saya pikir saya setuju ya. Jadi value itu tergantung di orangnya tadi gitu. Tadi di mana dia mengakses dan umur berapa dan sebagainya. Saya nggak ada further ini sih Mbak, nggak ada further tambahan. Tapi saya setuju itu. Nah. Oke, siap Mas Dado. Mungkin untuk dari penanya, Mas Nadif, apakah sudah jelas jawabannya atau ada yang mau ditambahkan? Iya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan atau mungkin menambahkan opini? Oke, dari Mbak Koira, please, silahkan. Apa terdengar suara saya? Terdengar Mas, maaf. Iya, saya laki-laki Mbak. Maaf ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Ya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Khaira. Saya dari Hubungan Internasional Universitas Muara Warman di Kalimantan Timur. Ya saya mau nanya. Tadi saya sempat ada dengar juga dari penjelasan Mas dan Mbaknya. Kalau video game itu bagaimana ya bahasanya? Video game itu tidak terlepas dari bagian yang semacam konten atau desain yang merupakan bagian dari representasi kacamata perusahaan terhadap dunia yang mereka buat dalam video game gitu kan. Mungkin kalau seperti contoh tadi Masnya ada ngebahas soal Call of Duty, terutama di tahun 2004 ke 2011 itu yang Modern Warfare.
Kalau itu bisa dikatakan merupakan bagaimana warga Amerika Serikat melihat keadaan pasca 9/11. Jadi secara tidak langsung mengatakan kalau eh, warga Timur Tengah itu teroris related gitu kan. Jadi kayak depictionnya itu lebih fokus ke terorisme. Jadi kalau melihat dari pemaparan Mas dan Mbaknya juga mengenai desain maupun konten yang ada di dalam video game, apakah dapat dikatakan secara garis besar bahwa video game, terutama buat yang recent ini, itu semuanya politikal? Atau masih ada game-game yang bisa dikatakan itu masih netral atau terlepas dari keterkaitan politis gitu? Mungkin itu tip pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Mungkin kalau yang ini Mas Dado dulu yang mau menjawab, silakan Mas. Ya, yang membuat itu sebetulnya gini, sebetulnya pertama saya coba luruskan bahwa yang membuat konten dan sebagainya itu adalah industri perusahaan video game atau industri medianya yang kita kalau dalam komunikasi kita kenal sebagai itu. Nah, eh, eh, apa namanya representasi tadi sehingga sebetulnya itu representasi yang umum yang mencoba untuk digambarkan. Artinya begini, belum tentu warga Amerika itu menganggap Timur Tengah seperti itu, gitu. Belum tentu. Tetapi ketika itu dibawa pada ranah-ranah media, nah media itu selalu punya agenda bagi saya. Jadi ada, makanya tadi saya sebut ada ekonomi politiknya juga di situ ya, apa namanya, bagaimana pesan itu dikomodifikasi dan sebagainya gitu. Cuman ketika itu masuk dalam video game, apakah masih ada video game yang tidak lepas dari politik? Saya pikir politik yang mana dulu? Kalau dalam konten politik yang seperti itu banyak ya, yang tidak menghadirkan konten yang politik. Tapi konten seperti itu memang didesain untuk ya memberikan apa istilahnya ya, kayak media itu sudut pandang medianya terhadap penontonnya. Jadi misalnya seperti ini Mas, saya bawa ke tahun 80-an ya. Tahu Rambo nggak? Si Sylvester Stallone itu, tahu ya Rambo. Ceritanya Rambo itu menang di Vietnam loh. Pulang sebagai hero. Aslinya kan nggak kayak gitu yang terjadi pada kondisi aslinya. Tapi bagaimana sebetulnya media di tahun 80-an, film utamanya, itu mencoba untuk mempertontonkan sesuatu yang beda. Ada waktu itu The Platoon, Rambo itu sama. Sebetulnya itu hal yang sama dilakukan oleh video game dan media Hollywood sebetulnya bagi saya ya. Saya melihatnya mengasumsikan itu sama dengan dilakukan di tahun 2000-an. Tapi itu sudah dilakukan di tahun 80-an bahkan. Makanya dulu ada Tour of Duty dan sebagainya, serial di Vietnam itu yang seakan sebetulnya Amerika menang dan sebagainya. Padahal aslinya kan enggak gitu ya. Aslinya kondisinya enggak seperti itu. Nah, bagi saya, kalau yang seperti itu ada nggak? Pasti ada video game, pasti nanti kalau ada skena yang baru pasti akan ngeluarin hal yang baru. Ini kan kalau Rusia sama Ukraina ini perang berkepanjangan, mungkin ntar ono video game kok itu. Kalau perangnya terus meluas kemana-mana itu pasti ada video game yang ngangkat tema itu, dan pasti ada film Hollywood juga yang ngangkat tema itu dan trending gitu. Nah, jadi bagi saya pasti ada ya yang seperti itu. Cuman yang asik-asik aja, walaupun kembali asik-asik aja itu tidak lepas dari politik tadi, karena politik itu kan masalah tarik menarik apa namanya, kekuasaan ya, negosiasi kuasa itu ya. Nah, misalnya tadi saya contohkan Baldur's Gate atau Dragon Age atau apapun, The Witcher tahu ya, The Witcher yang itu apa namanya, ada Yennefer itu ya, idola saya kan Yennefer itu. Tapi yang di game, jangan yang di Netflix. Nah, Yennefer misal itu pun intrik politiknya luar biasa, walaupun itu tidak ada apa namanya relasi langsung dengan dunia real, dunia material kita, dunia fisik kita ini. Kalau itu cuma di dalam dongeng Mas ya, tapi di dalam dongeng itu kan antara kerajaan tuh Nilfgaard lawan siapa itu kan berusaha saling menguasai sebetulnya. Itu kan sama aja itu kalau ada apa Amerika ada mana itu kan saling menguasai, itu kan sebenarnya mirip ya, atau Jerman atau mana misalnya itu perang dunia itu kan mirip gitu, sebetulnya sama aja gitu. Nah, itu pun nggak hanya berhenti di game. Kalau kita misalnya melihat dalam konteks ada yang suka nonton anime nggak? Apa Attack on Titan itu. Saya kalau nonton Attack on Titan itu selalu membayangkan Israel gitu loh, Israel Palestina gitu. Entah kenapa gitu. Saya nonton ini Israel Palestina banget ini. Perang kayak gini nih. Bangsa Eldia yang dihilangkan terus pengen comeback, pengen apa. Ini gila ya. Walaupun ceritanya terus akhirnya nggak kayak Israel Palestina, tapi
perang itu perang agama, perang agama dalam tanda kutip ya, perang agama, perang kepercayaan, perang nasionalisme, perang macam-macam gitu. Nah ini yang menurut saya kita bisa bisa lihat tuh, makanya kemarin yang ikut komik dari HI itu lo ngangkat Attack on Titan tuh banyak yang bisa diangkat itu gitu lah. Saya bilang kayak gitu. Nah, saya kira itu jawaban saya untuk Mas Koira tadi ya, Mbak. Mas Aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Kalau dari Mbak Dara mungkin apakah ada yang ditambahkan? Eh, Mungkin kalau saya nggak terlalu banyak sih, Mbak. Cuman mungkin saya mau dari perspektif publisher lagi. Kembali lagi pada dasarnya game itu adalah produk komersil gitu ya. Dan kemudian karena produknya itu komersil, tujuannya pun pasti memang untuk mendapatkan profit meskipun caranya berbeda-beda gitu. Dan kemudian saat ini kan kita ada di situasi dunia yang free trade itu jadi lebih mudah gitu. Kalau dulu kan masih banyak sekat-sekat antara negara, sekarang mungkin sudah lebih luruh dengan adanya internet dan segala macam gitu. Jadi saya merasa mungkin em, urgensi dari sebuah perusahaan untuk membuat game yang bertemakan politik itu menjadi lebih sedikit gitu. Karena kenapa? Karena mereka ingin menjangkau lebih banyak orang kan gitu. Karena memang dia ingin menjual gamenya lebih apa namanya relatable untuk banyak orang, lebih banyak yang memainkan gitu. Nah, makanya itu kita bisa melihat bagaimana tren tipe-tipe game itu mulai yang tadinya mungkin sangat politikal gitu. Misalkan di awal tahun 2000-an banyak game-game tentang perang itu mungkin sebagai salah satu bentuk justifikasi apa namanya yang perang yang terjadi di Middle East gitu. Nah, tapi sekarang karena media source juga lebih banyak, kemudian users itu menjadi lebih kritis, menjadi lebih discerning. Jadi kalau saya lihat sih game publisher itu mungkin sekarang ketimbang mereka membawa agenda politik masing-masing, itu mereka lebih prefer untuk melakukan sesuatu yang apa namanya lebih relatable terhadap level individual gitu sih. Kalau saya lihat memang itu tren yang saat ini sedang berubah gitu karena memang agenda ekonomisnya juga sudah berubah gitu dari yang tadinya mungkin pada saat peluncuran COD gitu sih Call of Duty mungkin mereka memang fokusnya itu di penjualan negara-negara barat karena pada saat itu kan kalau kita mau impor game itu kan kita harus lewat cukai segala macam. Kalau sekarang kan kita tinggal dari publisher kita tinggal upload di Steam, kemudian Steam-nya itu geolognya tinggal dimatikan, orang bisa langsung download dari berbagai macam negara gitu. Jadi memang marketnya lebih luas, orang yang di-appease lebih banyak juga. Jadi memang dari segi value yang dihadirkan juga lebih global sih gitu. Kalau saya lihat sih mungkin trennya sudah berubah seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dara. Berarti kurang lebihnya memang banyak hal yang mempengaruhi dinamika tadi ya. Untuk Mas Koira sendiri, apakah jawabannya sudah mencukupi? Ya sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Mungkin ini akan menjadi sesi tanya jawab terakhir. Jadi untuk partisipan yang yang memiliki pertanyaan atau ingin menyampaikan opini mereka bisa raise hand. Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin kalau begitu saya akan menutup sesi pertanyaan dan jawabnya. Tapi untuk meringkaskan juga, mungkin izinkan saya untuk meringkas hasil diskusi kita di hari ini, yaitu di tengah perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi politik, industri game juga sudah meluas di masyarakat dan memiliki pasar yang kompetitif. Begitu juga tadi dari diskusi kita juga bisa melihat bagaimana aspek-aspek politik yang ada di video game itu tidak selalu berangkat dari isu yang beneran terjadi, tapi juga isu-isu terselubung yang ada di kegiatan hidup kita pada hari-hari biasanya. Tentu juga dinamika perkembangan konten game juga dipengaruhi oleh aspek-aspek lain seperti aspek-aspek internal dari industri game itu atau mungkin aspek-aspek lokal dan juga regional bahkan internasional target market dari industri game itu sendiri. Nah, untuk dari aspek dari HI juga nilai-nilai yang beragam dari berbagai kelompok mungkin juga mampu melintasi batas negara melalui adanya game-game dan terobosan-terobosan baru dalam game seperti tadi inklusivitas dalam karakter-karakter yang diangkat dalam game. Tentu juga difusi nilai, pengetahuan, dan aspek-aspek tersebut tergantung pada konteks masing-masing perkembangan game dan juga struktur lokal, regional, internasional yang meliputi game itu tersendiri. Mungkin dari Mbak Nana ada yang mau disampaikan juga, Mbak? Oke, terima kasih ya Mas Ako sudah memandu diskusi ini dengan sangat
fruitful. Makasih juga Mas Dado dan juga Mbak Dara. Saya beneran belajar banyak sih di sini sebagai orang yang begitu awam dengan game ya. Tapi saya menikmati diskusinya. Ada beberapa further research agenda yang mungkin nanti kita bisa obrolin bareng-bareng setelah ini, dan mudah-mudahan makasih juga tadi buat teman-teman yang udah memberikan pertanyaan gitu ya. Kalau memang saya kira animonya tinggi ya bicara tentang video games ini, mungkin nanti kita bisa adakan lagi diskusi-diskusi berikutnya dengan tema-tema yang lebih spesifik tadi ya yang sudah kita diskusikan dalam diskusi eksplorasi ini gitu. Mungkin sekian dari saya ya, Mbak Masako. Dari Mas Rum mungkin gimana nih ya ini Mas Rum ini? Ada pertanyaan atau poin yang mau didiskusikan nggak Mas Rum? Ya, terima kasih Mbak Nana juga Mas Dado, Dara ya dan Mas Aku. Saya kira tadi saya menikmati betul diskusinya. Ada banyak hal yang kita bisa belajar. Di situ saya tertarik sebetulnya apa namanya untuk further research terutama untuk agenda ke depan. Saya kira menjadi menarik tadi untuk menindaklanjuti itu. Mas Dado kan menyampaikan ada pembabakan dalam fenomena lore dalam video game itu sangat terkait dengan situasi politik internasional gitu. Jadi tadi Mas Dado misalnya menyampaikan pembabakan Global War on Terror. Kalau kita lihat risetnya Philip Habel misalnya, dia melakukan riset dulu ketika sebelum Global War on Terror itu kan yang menjadi enemy atau constructed enemy di dalam video-video game AAA yang beredar di Amerika Serikat itu kan biasanya alien atau monster ya Mas Dado ya. Tapi tiba-tiba setelah 9/11 tiba-tiba first person shooter itu harus menembaki orang-orang Timur Tengah gitu. Nah itu kan satu pembabakan yang cukup unik dan ketika Global War on Terror juga berakhir ditandai dengan berakhirnya kampanye-kampanye Amerika Serikat di Timur Tengah ini juga berimbas pada pergeseran perdebatan di dalam video game tadi yang Mas Dodo sebut sebagai munculnya semangat inklusivitas gitu. Saya kira video game developer seperti BioWare atau Ubisoft kan selalu ada disclaimer bahwa video game yang mereka buat adalah video game yang dibuat dari berbagai macam orang yang di situ terlibat dari berbagai macam background agama, ras, dan lain sebagainya, dan itu juga akhirnya tercermin di dalam video game yang dihasilkan sekarang termasuk Riot Games ketika menghasilkan video game harus memunculkan politik representasi. Saya kira itu menarik dalam arti kita bisa bertanya mengapa hal itu terjadi, apa determinannya dari satu era video game itu ditentukan. Nah, jangan-jangan kita bisa berhipotesa bahwa itu bisa terjadi karena aspek perdebatan gitu secara demokratis di dalam ruang produksi video game gitu. Artinya kalau developer-developer yang berkembang itu seperti Activision mungkin akan lebih banyak merepresentasikan pandangan-pandangan konservatisme atau patriotisme Amerika gitu. Tetapi kalau perdebatan itu dimenangkan oleh developer-developer yang dalam tanda kutip progresif ya seperti Ubisoft atau beberapa developer yang lain, ya harapannya Riot Games juga banyak orang progresif di dalamnya, itu mungkin akan memunculkan satu tren tersendiri yang lebih progresif dan inklusif. Apalagi kalau kita lihat sekarang, saya kira ini era ini sebetulnya adalah juga era transisi karena kita menunggu hasil dari perubahan kebijakan di Tiongkok yang semulanya itu anti konsol ke ekspansi pasar yang mendorong developer seperti MiHoYo dan sebagainya itu memasuki pasar pasar game global. Jadi kemarin sempat ngobrol juga sama Mas Dado ya. Nah kalau MiHoYo masuk dan mereka punya value yang berbeda, itu akan terjadi perdebatan lagi juga itu antara inklusivisme atau inklusivitas
mungkin juga akan ada value lain, mungkin mereka mengklaim ASEAN values atau yang lainnya dalam perdebatan konten video game, yang itu nanti akan menentukan apa namanya meta narasi apa yang dibawa dalam pembabakan industri video game yang baru pasca apa namanya global war on terror. Nah, itu akan menjadi menarik juga untuk dibahas, saya kira. Saya belajar dari diskusi Mas Dado dan Dara tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rum. Mungkin untuk menutup pembicaraan kita hari ini, apakah saya mengundang Mas Dado dan Mbak Dara untuk memberikan closing statement mungkin ya untuk dari perspektif masing-masing, yang boleh mungkin dimulai dari Mbak Dara. Oke, terima kasih Mas Ako, Mas Dado, Mas Rum, dan Mbak Nana atas diskusinya. Saya sangat senang sekali karena ini pertama kalinya dari Riot Games bisa berdiskusi dengan akademisi di HI UGM gitu. Harapan saya ke depannya semoga ke depannya akan lebih banyak sinergi antara gaming industry dan juga para akademisi di Indonesia, bukan hanya di HI tapi juga di komunikasi dan juga di ekonomi gitu. Karena dengan kita melihat bahwa Indonesia saat ini adalah salah satu negara dengan middle class paling berkembang di dunia gitu, saya rasa akan lebih banyak orang terpapar dengan game dan kemudian menjadikan game menjadi salah satu lifestyle utama dalam hidupnya gitu. Dan untuk mencapai momen ini saya rasa dari kami pun dari gaming industry butuh banyak bimbingan dari para akademisi agar kami dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial, budaya, dan juga ekonomi gitu. Jadi terima kasih juga atas antusiasmenya teman-teman, atas pertanyaannya. Saya senang sekali bisa berada di sini pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dara. Mungkin bisa dari Mas Dado untuk closing statement. Sayangi ususmu minum Yakult tiap hari. Enggak, Deng. Enggak. Jadi gini, closing statement saya ya bagi para nanti ya pembelajar umumnya ya baik dari HI maupun khususnya HI ya atau Visipol ya pada umumnya, saya pikir jangan jangan takut ya kalau neliti video game dikiranya neliti mainan gitu ya. Enggak, karena teliti aja video game, komik misalnya ya, budaya populer itu bagian dari soft power yang kadang-kadang orang melupakan. Kadang-kadang kenapa orang melupakan menurut saya karena kadang-kadang orang nggak pernah nganggap itu serius ya. Kalau di komunikasi orang nganggap serius karena memang kajiannya itu gitu. Tapi kalau kayak di HI mungkin di MKP, di sosiologi, PSDK maupun DPP kayak gitu mungkin orang nggak nganggap bahwa pop culture itu sesuatu yang punya implikasi yang besar, padahal implikasinya besar. Contohnya tadi Korean Wave itu besar banget. Komik Naruto itu gila, itu ngubah, One Piece itu ngubah banyak hal gitu. Nah, video game pun bagi saya itu menjadi salah satu kajian yang menarik. Sehingga kalau teman-teman nanti dari HI mau neliti, ya teliti aja gitu. Konten KHI-an lah istilahnya gitu. Nilai-nilai KHI-an atau konten KHI-an di dalam video game tuh banyak banget. Tadi saya setuju tuh misalnya kayak yang nanti dari Tiongkok itu udah bikin MiHoYo itu, dia tuh unik itu dari Tiongkok tapi gambarnya Jepang. Itu kan udah sebetulnya udah nggak karu-karuan itu ya, dari Tiongkok tapi cara gambarnya orang Jepang. Padahal kalau orang gambaran-gambaran Tiongkok tuh ya kayak Naraka itu. Nah itu baru Tiongkok gitu. Tapi ini Tiongkok tapi Jepang gitu. Nah ini unik dan pemainnya banyak gitu ya. Jadi silahkan deh nanti teman-teman bisa skripsi itu atau tesis tentang itu ya, semangat ya pokoknya gitu. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Dado. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dara dan Mas Dado serta teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi STAIRS hari ini. Mungkin izin menyampaikan kembali, jangan lupa mengisi ulang resensi yang sudah dibagikan oleh salah satu admin IS UGM. Janji terakhir untuk menutup diskusi kita, mungkin kita bisa foto bareng. Jadi pada teman-teman yang masih belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan kameranya supaya